Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Senyum sehat untuk anak TGM dan untuk kita semua. Kali ini terkhusus untuk anak TGM, saya akan membuatkan cara mengolah data, yang dimana data yang kita olah yaitu kita akan mencari kebersihan gigi dan mulut pada masyarakat, baik itu anak sekolah, anak prasekolah, ataupun masyarakat yang lainnya. Kemudian bisa juga untuk mahasiswa yang jurusan terapis gigi dan mulut, kemudian para peneliti yang dimana judul atau yang akan diteliti yaitu kebersihan gigi dan mulutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke datanya. Nah, sekarang saya punya data, yang dimana data saya yaitu sejumlah 117 orang. Jadi data saya sejumlah 117 orang. Nah, yang kita input secara manual yaitu DI sama CI. Ini yang kita input sampai 117 orang. Ini saja dua ini memakan waktu yang lebih banyak, teman-teman. Akan memakan lebih banyak waktu karena ini dikerjakan secara manual. Ini penginputan data. Kemudian untuk mengerjakan juga secara manual, yang skor OHIS-nya berapa, itu akan lebih memakan waktu yang lebih banyak lagi, apalagi ditambah menentukan kriterianya, apakah dia masuk di kriteria baik, kriteria sedang, ataupun kriteria yang kurang baik, atau bisa dikatakan buruk. Maaf ya. Nah, sekarang data saya sudah ada di sama C. Untuk selanjutnya, teman-teman anak TGM pasti sudah tahu rumus untuk menghitung OHIS-nya itu menggunakan apa. Jadi kita tambah aja ya. Kita tambah di sini. Untuk menghitung secara otomatisnya cukup kita menggunakan rumus yaitu sum. Jadi sum ini membuat total atau mengerjakan, dia bekerja untuk mentotal semua data yang kita blok. Jadi yang kita blok itu dari E3 sampai EF3 yang kita blok. Cukup yang ini aja. Oh, kelebihannya ini. Nah, lalu kita enter. Sudah jadi. Jadi totalnya skor OHIS-nya itu si seni yaitu 6. Apakah dia masuk di kriteria mana? Apakah dia masuk di kriteria baik, sedang, buruk? Jadi di nomor 1 ini dia masuk di kriteria buruk. Oke. Kita tulis di sini buruk. Oke, dengan cara melakukan secara manual yang saya kerjakan tadi itu akan memakan waktu lebih banyak lagi.
karena kita sudah menginput datanya yang dimana waktunya itu tidak sedikit, apalagi kita pakai manual. Cara menghitung OHIS-nya dan cara pakai dan menggunakan cara manual juga di penentuan kriteria. Oke, langsung saja kita jalankan rumusnya. Kita jalankan rumusnya di bagian OHIS. Nah, sekarang sudah di nomor 1 rumusnya sudah ada, di nomor 2 itu belum ada sampai 1.17. Nah, bagaimana caranya agar rumusnya cepat bekerja? Cukup kita geser aja ke bawah. Nah, coba kita lihat. Nah, dia akan muncul betul 2,5 ditambah dengan 2,5, yaitu 5 skornya teman-teman. Berarti dia itu. Nah, rumus ini tidak akan meleset teman-teman, tapi hanya kita kadang yang kurang teliti cara penginputan datanya. Jadi penginputan datanya harus betul-betul kita teliti dan jangan salah. Yang salah itu bukan rumus, yang salah itu adalah kita sendiri cara penginputan datanya. Oke, ini tadi yang saya barusan lakukan itu cara yang ini cukup saya bilang manual juga ya, seperti ini manual juga ya. Nah, coba kita yang otomatis ya, yang lebih cepat lagi teman-teman. Nah, untuk lebih cepat lagi cukup ini kan kursornya ini dia berbentuk plus putih dan hitam. Nah, kita geser ke sini. Jika plusnya itu berubah menjadi kecil dan menjadi warna hitam full ya, kita double klik di sini. Nah, dia akan muncul sampai ke bawah, sampai ke nomor 117. Oke, sama dengan yang kriteria tadi di sini. Kriteria yang akan kita kerjakan di sini. Oke, OHIS-nya kita sudah tahu skornya berapa. Nah, sekarang saya punya landasan yang dimana kriteria baik itu 0 sampai 1,2, kriteria sedang 1,3 sampai 3,0, dan kriteria buruk 3,1 sampai 6. Jadi kita sudah punya patokan di sini. Ini yang menjadi patokan. Jadi saya akan membuat rumus yang dimana rumusnya itu menggunakan logika. Nah, saya akan mengambil data. Saya akan mengambil batasan di sini, yaitu jika data ini di atas 31 yaitu sama dengan yaitu buruk. Dia masuk kriteria masuk di sini secara otomatis. Oke, kita jalankan rumusnya. Kita menggunakan rumus logika if sama dengan if. Nah, yang kita akan blok datanya, yang kita mau ambil datanya, kita blok ini G3 di pada data OHIS. Jadi yang kita penentuan kriteria ini adalah di OHIS, skor OHIS. Nah, kemudian kita pakai ini kan saya mau ambil dari data yang paling terkecil ke yang besar. Kemudian di kriteria sedang itu tadi ini kriteria buruk saya ambil dari 31 sampai ke atas 6,0. Kemudian untuk kriteria sedang juga saya ambil dari paling kecilnya 1,3 sampai 3,0. Oke. Jika
G3, jika G3 itu di atas sama dengan 1, oh bukan ya, saya mulai dari kriteria buruk, sedang, baik, sama dengan 3,1 titik koma itu untuk memisahkan pemisahan rumus. Lalu kita tanda petik buruk. Lalu balas tanda petiknya. Nah, jadi jika G3 ini atau OHIS ini di atas 3,1, dia termasuk kriteria buruk. Jadi datanya yang di atas 3,1 di sini akan masuk di kriteria buruk. Oke, sama dengan selanjutnya yang sedang. Kita titik koma di sini, lalu kita menggunakan lagi rumus logika if. Nah, sama dengan yang rumus ini, G3. Itu di atas sama dengan 1,3. Lalu kita titik koma, tanda petik sedang, kriteria sedang. Oke. Nah, ini buruk dan sedang sudah ada. Kemudian saya tidak akan memasukkan mulai dari mana jika kriteria baiknya. Jadi langsung saja saya menggunakannya, yaitu tanda petik baik. Jadi cara membacanya di sini, jika G3 di atas 3,1 yaitu buruk. Jika G3 sama dengan di atas 1,3, kriterianya yaitu sedang. Kemudian yang lainnya baik. Nah, itu cara bacanya. Karena yang kita gunakan rumusnya itu cuma 2 kali if-nya, kita tutup kurung 2 kali juga, kita enter. Nah, sudah muncul. Betul, apakah ini buruk? Oke, kita tes yang lain. Apakah ini masuk ke buruk? Oke, masuk. Ini masuk ke buruk, masuk. Nah, ini 1,3, dia masuk ke sedang. Jadi mulai dari 1,3. Oke, kita urut lagi ke bawah. Nah, ini sedang juga 3. Sedang juga ya 3. Jadi dia hampir memasuki buruk di awal 3,1. Oke, ini cara yang saya sudah katakan tadi itu cara manual ya. Ini masih cara manual, tapi masih ada otomatisnya sedikit sih. Oke, untuk mempercepatnya, karena datanya banyak, apalagi ratusan, di atas 200 itu sudah lumayan banyak teman-teman. Kita cukup double klik aja di sini. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk semua. Jadi rumusnya sudah jalan. Dan kalau kita dan jika masih ada, coba kita tambah tabelnya. Jika masih ada insert ya, row ini kita hapus saja ini. Artinya kita punya data
yaitu 117, tapi kita tidak terlalu teliti, masih ada yang lain. Coba kita tambah beberapa tabel. Oke teman-teman, jadi saya tambahkan tabelnya di sini. Saya akan memberikan contoh jika masih ada tambahan. Nah, ada data yang kita lupa masukkan, yaitu 118, 119, 120 dan 121. Oke, saya kosongkan saja namanya, kemudian umurnya saya kosongkan. Yang saya mau isi yaitu DI nya sama CI nya. Oke, saya akan menjalankan rumusnya secara otomatis. Saya akan double klik di sini. Baik, nah dia kenapa baik, karena datanya kosong. Saya akan juga menjalankan rumusnya secara otomatis. Nah, 0. Kenapa 0? Karena datanya belum ada. Kenapa baik? Karena datanya belum ada. Yang lainnya kan baik di rumusnya ini. Yang lainnya baik. Oke. Kita ambil, saya mau ambil saja 1 di sini. Di sini juga 1. Nah, 2 itu masuk di sedang ya. Oh, kita lihat apakah dia masuk di sedang. 1,3 sampai 3,0. Oke, dia masuk di sedang, betul ya. Nah, 0,1 dan di sini 1. Nah, dia masuk di baik karena datanya itu 1,1. Coba kita lihat. Nah, yang dia hampir nyaris masuk ke sedang karena batas kriteria yang kriteria baik itu 0 sampai 1,2. Sini 1,1. Nah, oke, kita lanjut lagi. Dia secara otomatis akan berubah datanya di sini. Di sini 2, sini juga 2. Oke, dia masuk buruk. Sini 0, sini 0,1. Nah, dia tidak berubah, dia tetap baik karena nilai skornya itu baik juga. Oke, begitu teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman TGM, teman-teman sejawat. Dan maaf ya, saya lupa. Nah, di sini ada jumlah kriteria. Nah, ini adalah contoh. Kali ini saya cukup sampai di sini saja rumusnya, sesuai dengan judul yang saya tawarkan, yang saya berikan kepada teman-teman, yaitu cara membuat kriteria secara otomatis pada kriteria OHIS. Dan video selanjutnya saya akan membuat cara menjumlah kriteria OHIS. Jadi baik itu berapa, sedang itu berapa, buruk itu berapa. Nah, tunggu video selanjutnya. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, tolong di like, silahkan di like ya. Saya tidak memaksa untuk like. Kemudian jika video ini bermanfaat, silakan di share kepada teman-teman TGM nya ataupun yang lainnya, teman-teman yang lainnya.
Jika video ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Oke teman-teman, dan jika video ini yang saya buat masih kurang, ada yang kurang atau ada yang lebih, silakan berkomentar di bawah pada kolom komentar. Nanti kita berdiskusi di situ teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.